Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indriani, Perkenalkan, nama saya Ayu Prasiwi dari perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT 5 yang berjudul Komposisi Molekul Sel, Biosintesis dan Perannya. Sel merupakan kesatuan struktural, fungsional, dan herediter yang terkecil. Setiap sel memiliki kehidupannya sendiri, di samping berperan sebagai gabungan di dalam organisme multisel. Sel itu sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, sel ini bersifat kompleks dan terorganisir. Sel juga dapat mampu untuk membentuk diri dan juga membelah diri. Di dalam sel tersebut terdapat bahan penyusun sel protoplasma. Protoplasma merupakan massa jenis yang memiliki tanda-tanda hidup. Penyusun sel protoplasma tersebut terdapat komponen air atau H2O yang di dalam sel ini air memiliki 3 jenis atau golongan. Yang pertama ada air intramolekuler yang termasuk dalam protein. Kedua ada air terikat atau terikat langsung dengan protoplasma. Dan ketiga ada air bebas atau air yang terdapat di dalam vakuola. Air di sini berperan sebagai pelarut dan pengangkut senyawa yang dibutuhkan oleh sel maupun yang dibuang atau yang tidak dibutuhkan oleh sel. Bahan selanjutnya yang digunakan untuk menyusun sel protoplasma adalah senyawa organik, yang dimana di dalam senyawa organik tersebut terdapat protein. Protein ini terdiri dari unsur-unsur C, H, O, dan N. Protein ini berperan sebagai katalisator, memberi kekuatan struktural, dan mengatur kadar metabolit. Protein itu sendiri adalah senyawa organik kompleks yang berbobot molekul tinggi. Selanjutnya, struktur asam amino penyusun protein. Asam amino itu sendiri adalah turunan karboksilat mengandung gugus karboksil dan gugus amina. Asam amino itu sendiri terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama ada golongan polar, non-polar, asam, basa, bermuatan negatif, bermuatan positif, dan gugus aromatik. Baiklah, saya Ayu Prasiwi akan membahas materi selanjutnya mengenai nukleotida dan asam nukleat. Apa sih nukleotida itu? Nukleotida adalah dasar asam nukleat, DNA dan RNA. Di mana nukleotida adalah senyawa organik yang berperan sebagai monomer penyusun polimer asam nukleat, DNA dan RNA, di mana keduanya berfungsi dalam biomolekul penyusun makhluk hidup di muka bumi ini. Nah, asam nukleat bila dipecah menjadi monomer-monomer akan menjadi nukleotida. Nukleotida dibagi menjadi 3 komponen, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan bagian fosfat. Pada basa nitrogen terdiri dari 2 senyawa, yaitu purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin biasanya dikenal sebagai senyawa heterosiklik aromatik. Purin dibagi menjadi 2, yaitu adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin dibagi menjadi 3, yaitu timin, urasil, dan sitosin. Gula pentosa. Nah, gula pentosa ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ribosa yang mempunyai gugus hidroksil pada atom C nomor 2 dan deokribosa yang mempunyai gugus hidrogen pada atom C nomor 2. Jadi perbedaannya adalah kalau gugus hidroksil tadi atom C nomor 2, sedangkan deokribosa adalah hidrogen pada atom C nomor 2. Yang tadi hidroksil dan yang deokribosa adalah hidrogen pada atom C nomor 2. Kemudian gugus fosfat atau bagian fosfat, di mana 1, 2, atau 3 gugus yang terkait pada atom C nomor 5 seperti pada struktur nukleotida di atas ini. Dalam energi nukleotida trifosfat ini
membantu sistem metabolisme pada tubuh manusia seperti metabolisme sintesis asam protein, amino, kemudian membran sel, organel, serta menggerakkan sel, organel, serta lainnya. Bukan hanya pada manusia, nukleotida juga berperan penting dalam kofaktor dalam tumbuhan yang berperan seperti CoA, FAD, FMN, NAD, NAD+. Dalam kofaktor ini berperan penting dalam fiksasi energi, misalnya fotosintesis, metabolisme, serta transduksi sinyal seluler pada tumbuhan.